Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Septian Yudinestira, NIM 204105010071 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda di Indonesia juga belahan dunia lain sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama yang semuanya terkait dengan masalah keuangan. Pertama, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain. Misalnya rupiah terhadap dolar US, tidak pada dirinya sendiri. Sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil, karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Yang kedua, yaitu kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan atau interest alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Ada pula instrumen-instrumen yang ada dalam kebijakan moneter. Ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation. 2. Fasilitas diskonto atau diskonto rate. 3. Rasio cadangan wajib atau reserve requirements ratio. Dan 4. Imbauan moral atau moral persuasion. Kemudian kebijakan moneter Islam dalam perspektif makro dan mikro. Kebijakan moneter Islam lebih berfokus kepada pertumbuhan sektor real dibandingkan dengan sektor keuangan. Sektor keuangan dianggap sebagai katalisator yang diperlukan untuk menggerakkan sektor real. Dalam perspektif ekonomi mikro, penerapan kebijakan moneter Islam akan turut mengubah tata kelola dan orientasi dari para pelaku usaha di sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan sebagai pemain aktif dalam sektor tersebut. Menurut Hamid dan Nurdin, terdapat 5 landasan tata kelola dan orientasi lembaga keuangan yang dipanyungi oleh kebijakan moneter Islam. Dan yang terakhir, kebijakan moneter Islam di Indonesia. Peraturan Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tahun 1998 merupakan pembaruan dari Peraturan Perbankan Syariah pada tahun 1992, telah menjadikan pertumbuhan sangat pesat pada perbankan syariah di Indonesia. Perkembangannya dapat dilihat dari peningkatan kantor cabang bank syariah, jumlah unit usaha syariah oleh bank konvensional, dan dana pihak ketiga yang tercatat di neraca bank syariah. Kondisi ini telah menjadikan Bank Indonesia menaruh perhatian lebih dan lebih berhati-hati dalam perkembangan bank syariah. Tujuan kebijakan moneter berbasis prinsip Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter umum atau konvensional, yaitu menjadi stabilitas nilai uang dan sistem keuangan sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. 19 argumen ini juga diperkuat oleh pendapat
terdahulu, yaitu dari Ibnu Qayyim, seorang ilmuwan muslim yang berpendapat bahwa mata uang harus memiliki nilai yang terjaga kestabilannya. Dengan demikian, pada praktek ekonomi yang semakin berkembang, diperlukan kebijakan moneter yang dapat mewujudkan tujuan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.